Oke, ya selamat pagi lagi karena mulai recording ya. Oke, jadinya ini ya. Di sini mungkin ada yang dari kelas A juga ya. Rencananya hari ini sama kayak minggu lalu tapi ya karena Pak Ari berhalangan jadinya saya saja gitu. Ini di sini kita akan ini ya, akan bahas apa namanya tentang UAS ya, tentang UAS. Oke, jadinya UAS-nya nanti 30 soal ya. 30 soal setelah UTS jadinya setelah UTS itu mana nih? Oke. Setelah UTS. Tet, 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 tet. Ini berarti dari Hadoop ya. Dari Hadoop 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Itu aja 30 soal ya. Kalau ada soal UTS keluar, uang kembali gitu. Enggak ya. Apa namanya ya, itu kalian boleh protes. Ya, protes ke saya. Ya. Oke. Ya, saya jamin setelah ini semua materinya ya. Semua materinya satu halaman 10 soal ya. Satu halaman 10 soal, nggak ada gambar, teksnya pendek-pendek gitu ya. Saya juga malas ngetik panjang-panjang. Ya. Oke, seperti itu, terus tidak ada gambar ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, itu ya, soalnya berkisar antar skrip ya, skrip juga keluar ya. Terus apa namanya slide juga keluar gitu ya. Skrip mungkin yang umum-umum lah, nggak mungkin skrip yang terpendam gitu saya tanya-tanya gitu ya. Itu ya perintah umum lah gitu ya. Misalnya kayak jalani Hadoop gitu sampai kalian nggak tahu kan kebangetan gitu ya. Seperti itu barangkali. Oke, itu nggak mungkin perintah apa namanya map reduce yang sangat terpendam itu saya tanyain di UAS itu nggak mungkin setega itu saya gitu ya. Oke, seperti itu untuk waktu gini apa namanya sebenarnya pinginnya waktunya agak mepet gitu supaya nggak sempet browsing gitu ya. Kalau waktunya lama pasti browsing gitu kan ya. Itu juga karena kalau ngawas juga saya malas gitu. Ya nyala apa ujian pakai gini ya, pakai monitor semua harus nyala gitu. Nggak sempet dan juga ini ya apa namanya saya malas ngerasa jadi satpam gitu kan ya, satpam security gitu ya. Susah juga ini ya. Kayak jadinya pinginnya sih mepet tapi kalau mepet ntar ini ya komplainnya masalah jaringan gitu itu jadinya serba salah di sana gitu ya. Jadinya gini, apa namanya waktu tetap saya bikin mepet 1 jam ya. Kalau misalnya ada yang gangguan jaringan WA saya, ya WA saya nanti kasih nyoba lagi sekali gitu ya, biar fair ya gitu. Ya ini 1 jam itu menurut saya waktu yang pas karena kalau baru mau nyari-nyari di slide ya nggak sempet gitu loh. Itu tujuannya ya. Kalau misalnya waktunya 2 jam itu kalian bisa nggak baca slide sama sekali, nggak nonton YouTube saya sama sekali, ya siapin materi aja jadinya sama kayak ini kalau di machine learning itu KNN gitu kan ya, lazy learning. Ada pertanyaan baru nyari gitu ya, seperti itu ya. Ya ujian bukan seperti itu ya gitu ya, seperti itu. Ya kalau tugas itu mungkin baru cocok seperti itu. Ya deal ya. Ada yang nggak terima. Maksudnya jangan kayak kata nggak terima ya. Ada yang keberatan gitu ya. Saya sangat demokratis soal ini. Oke, nggak ada ya. Berarti sepakat ya 30 soal 1 jam ya. Untuk kelas A dan kelas B keduanya ya. Kelas A dan kelas B ini ya. Apa namanya 30 soal 1 jam ya. Sangat cukup. Soalnya saya tidak ada soal berparagraf. Nggak ada soal cerita ya. Sepakat, oke. Terima kasih ya. Untuk attempts-nya Ya. sekali aja, Pak. Kayaknya itu ya. Jadinya nggak sempat juga kayaknya itu. Ini kalau dibaca ini ya. Kalau saya juga waktu jadi mahasiswa termasuk yang nggak kuat ngafal,
Jadinya saya baca habis-habisan ini ya, baca berulang-ulang aja slide-nya dosen atau apa gitu sebelum ini ya, sebelum ujian gitu ya, sebelum ujian. Terus itu ya. Pak, Gitu. untuk Kalau misalnya ada rumus-rumus ya saya ini ya apa namanya prefer open book karena apa ya susah kita ngapalin rumus gitu ya. Tapi kalau sini nggak ada rumus jadinya ya oke-oke aja gitu ya. Seperti itu. Dan ini ya apa namanya di sini saya secara umum tidak melarang open book gitu, tapi waktunya saya mepetin kenapa gitu ya apa namanya supaya kalian setidaknya tahu tempatnya gitu ya. Kalau 2 jam kan kalian nggak pernah baca, nggak pernah tahu kira-kira di mana gitu, baru nyari-nyari. Itu yang saya nggak mau gitu. Jadinya kalau kalian sempat dalam 1 jam itu buka slide ya nggak apa juga gitu ya. Saya nggak masalahin juga. Ya emang kita ini kalau saya nggak setuju juga kita terlalu dipaksa untuk menghafal, tapi setidaknya kita tahu di mana gitu ya. Makanya kalau kalian nanti jadi programmer tuh pasti bookmark-nya penuh dengan ini ya, contoh codingan gitu ya, bookmark. Intinya nggak mungkin kita selamanya hafal gitu ya. Saya juga nggak mungkin bisa kerja misalnya di kantor itu tanpa bawa flash disk yang isi contoh codingan saya yang lama-lama atau contoh penggunaan library dan lain-lain itu tuh nggak mungkin saya bisa hafal gitu ya. Sepertinya itu. Tapi kalau misalnya perlu waktu lama untuk nyari-nyari lagi, nah itu kan kurang keren gitu ya. Jadinya setidaknya kalian inilah apa namanya 1 jam itu kalian gunakan untuk ngapalin letak lokasinya di slide lah gitu ya. Di mana? Ataupun di codingan. Jadi boleh aja kalian jawab sambil buka apa namanya buka Jupyter Notebook gitu banyak-banyak nggak apa gitu ya nggak apa sama sekali nggak apa contoh-contoh codingan sama sekali nggak apa. Yang penting kalian udah kalau kalian buka dan bisa jawab tuh berarti kalian sudah baca gitu. Itu yang saya hargai gitu ya sana ya. Intinya sangat open ya seperti itu. Jadi satu halaman 10 soal ya, 10 soal. Oke. Waktunya 1 jam 30 soal ya. Oke, soalnya dari Hadoop ya, dari Hadoop sampai ini. Codingan keluar, tapi codingan yang umum-umum, misalnya gimana cara memformat, menstart, dan lain-lain gitu ya, misalnya ya. Kalau mau jalani query di Hive, kayak gimana, minus apa gitu ya, misalnya F apa key gitu ya, misalnya kayak gitu. Ya, yang umum-umum yang minimal kalian hafalin lah gitu soalnya ya sekarang. Itu ya saya kalau ngomong saya gitu bisa jadi beneran keluar gitu ya, saya nggak menjebak gitu. Oke, itu ya. Terus soal tugas ini ya, ternyata banyak yang ngambilnya di PySpark ya. Kemarin banyak yang nanya tentang PySpark ya, tapi apa ya, kan ada saya buat mata kuliah data mining itu tujuannya ini ya, tujuannya untuk memisahkan apa namanya penjelasan klasifikasi clustering dan lain-lain itu di mata kuliah tersendiri untuk versi saya selain machine learning, karena machine learning itu banyak lagi topik lain yang berhubungan dengan citra juga gitu kan. Jadinya yang sifatnya numerik dan string saya pisahkan ke ini ya apa namanya data mining gitu kan ya, tujuannya seperti itu ya. Oke, itu ya, tapi banyak yang nanya tentang itu. Tapi nggak masalah, tetap saya jawab sampai saya ajak teleponan juga gitu ya. Saking kalau dijelasin banyak banget saya ngetik di WA, jadinya saya ajak teleponan gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, ya. Ini ada yang nanya klasifikasi sama clustering bedanya apa gitu. Itu jadinya kalau clustering ya ini ya memisahkan, mengelompokkan ya berdasarkan kemiripan. Di sana ada ini ya, ada distance ya measurement-nya sana ya gitu. Ini kalian bisa cari ini ya kalau misalnya yang belum ngambil data mining tapi terutama yang ini ya apa namanya PA-nya di saya kayaknya banyak yang ngambil apa namanya data mining sekaligus ini itu ya. Intinya kalian bisa cari aja di playlistnya ini ya penjelasannya di ini misalnya. Ya, tapi apa itu klasifikasi itu nggak akan keluar UAS ya, nggak akan keluar UAS karena saya PySpark di sini jelasinnya cara makainya aja gitu ya, cara makainya aja. Bukan ini kalau klasifikasi dan lain-lain pengertiannya saya tanyakan di data mining gitu ya. Di sini bisa kalian lihat ini ya playlistnya di sini. Oke. Itu ya ini ya 131. Yang belum subscribe tolong subscribe.
Ya, oke, itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan itu, kalau klasifikasi itu ini ya berdasarkan labelnya. Jadinya kalau klasifikasi itu ya misalnya dia labelnya A ya, yang lagi satu labelnya B. Pokoknya semua yang labelnya A dipetakan supaya jadi satu kesatuan gitu. Yang labelnya B dipetakan jadi satu kesatuan itu. Dalam JST kan itu dalam hidden layer gitu ya. Terus kalau dalam apa namanya? Dalam KNN gitu misalnya sederhana kan dia berdasarkan jarak, jadinya berdasarkan ini ya apa distance-nya gitu ya, senternya ya, pusatnya. Oke, terus banyak lagi tergantung metode, banyak cara pengelompokannya. Tadi pengelompokan kalau klasifikasi itu pengelompokan yang dipaksakan, kalau clustering itu pengelompokan berdasarkan jarak yang fair gitu ya. Jadinya bisa jadi dalam klasifikasi itu ya dan clustering itu hasilnya beda, wajar ya, wajar. Ya, makanya clustering bisa dijadikan pre-processing untuk ini ya. Pre-processing untuk apa namanya? Klasifikasi untuk menghilangkan ini bukan feature selection tapi instance selection gitu. Jadinya seleksi kejadian gitu. Jadi kejadian yang daerah abu-abu gitu ya, misalnya dia cenderung kelas B tapi dilabelkan sebagai kelas A. Nah, kejadian seperti itu atau row ya, row kejadian di sini adalah row itu yang akan menyesatkan gitu ya, yang akan menyesatkan sehingga yang gitu bisa dihapus ya untuk itu ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau dibikin visualisasi distribusinya dia ini bertabrakan gitu ya. Untuk yang sana di data mining saya jelasin juga visualisasinya lebih detail gitu ya sama. Itu ya sedikit ya. Oke. Itu karena saya dapat jelasin juga kalau nggak di sharing di sini kayaknya ini mungkin ada yang penasaran juga gitu kan ya. Terus ini ada pertanyaan lagi gitu kan ya. Saya nggak nyebut nama orangnya. Ya. Jadinya apakah di TA itu kita boleh pakai library gitu kan ya? Apakah di TA itu boleh kita pakai library? Apakah scikit ataupun ini apa namanya PySpark gitu. Terus sebelum itu juga PySpark apakah sama dengan scikit? Jawaban saya beda ya. Beda. Kalau PySpark itu dia bahasa pemrograman tersendiri dari turunan antara kawin silang antara Scala dan Python. Runtime-nya itu adalah runtime Hadoop gitu. Beda ya. Beda banget ya. Kalau Pandas dan Scikit itu murni library Python. Jadinya runtime-nya adalah runtime Python. Beda ya. Beda di sana. Jadinya mana yang lebih powerful? Kalau misalnya RAM dan prosesornya kenceng, lebih cepat Pandas. Ya, lebih cepat Pandas. Tapi prosesor dan RAM-nya kepake maksimal dan bisa ngehang komputer kalian. Kalau pakai PySpark, jangan diubah data yang lama, PySpark lebih lama. Tapi data sebesar apapun dijamin laptop kalian, ya, komputer kalian tidak akan ngehang, ya, tidak akan ngehang karena dia diperuntukkan untuk server ya, untuk parallel processing sehingga apa namanya dia akan bekerja slow ya, slow tanpa membebani ini ya prosesor utama gitu seperti itu ya. Ini parallel processing ya seperti itu. Jadi bisa kalian coba untuk data yang besar yang sama pasti lebih cepat Pandas ini. Tapi kalau pasti jalannya adalah PySpark. Jadi beda ya di sana ya. Itu ini. Oke, begitu pula Hadoop ya, Hadoop. Jadinya PySpark itu mempermudah programmer dalam menggunakan Hadoop ya, gitu seperti itu. Daripada pakai ini ya MapReduce kayak gitu, mending langsung aja PySpark itu salah satunya. Ya. Oke, terus ada yang nanyain juga ini ya, apa namanya contoh PySpark untuk ini ya, untuk apa namanya melakukan korelasi matriks. Ini lupa saya upload ya, di komputer lagi satu, komputer saya yang Linux ya, itu nanti saya upload ya, PNS saya. Itu ada contohnya, terus apa udah di sini ya, salah satu di sini mungkin ya. Oke, itu ini ya. Terus boleh nggak pakai library gitu ya pertanyaannya itu ya tergantung fokus penelitiannya di mana gitu kan ya, fokus penelitiannya di mana gitu.
Misalnya kalau fokus penelitiannya itu pada penyediaan infrastruktur gitu misalnya menginstal suatu sistem Linux itu misalnya yang berbasis Hadoop gitu misalnya arahnya ke sana, atau Windows yang ini jadinya itu kayak misalnya kan ini ya TA-nya yang misalnya bimbingan Pak Andi gitu kan ya misalnya menyediakan network simulator gitu kan sampai instalasi network simulatornya itu masuk dalam kerjaan TA gitu. Jadi seperti itulah ini gitu ya. Kalau menggunakan Hadoop dan PySpark itu gitu loh. Seperti itu jadinya konten TA-nya itu adalah penyediaan infrastruktur pemrosesan gitu ya. Ini bisa diukur juga beban komputasinya berapa dan lain-lain. Nah, kalau itu ya boleh pakai library gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dataset udah ngambil dari UCI ataupun Kaggle gitu misalnya, terus apa namanya pakai scikit gitu kan ya, pakai scikit, bikin sistem informasi juga enggak. Terus apa namanya ya susahnya di mana gitu kan ya sebetulnya. Jadi yang seperti itu yang mungkin perlu ini ya perlu apa namanya melakukan pemrograman dari awal menggunakan library. Tapi arah TA-nya kesulitannya adalah di pengembangan algoritma. Nah, yang itu yang benar-benar cocoknya di lab 1 gitu ya seperti itu. Terus misalnya kalau datanya ngambil sendiri gitu dari dinas tertentu gitu ya, dinas tertentu terus apa namanya arahnya lebih ke penjabaran data dan pembuatan infrastruktur untuk visualisasi dan tampilan halaman web dan sebagainya itu. Nah, itu bisa ke lab 3 ataupun lab 2 juga gitu misalnya itu ya. Itu selain sana ya. Karena apa namanya arahnya bukan ke apa namanya pengembangan algoritma itu sendiri gitu di sana ya, sedikit ini ya. Itu jadinya, tapi sebenarnya ini ya apa namanya secara umum bebas saja kalian mau ngambil lab mana gitu ya secara umumnya. Apa namanya intinya cocoknya di mana gitu ya sama dosen yang mana gitu, jadinya bebas saja gitu. Jadinya tidak ada misalnya kalau kalian ngambil PySpark tapi ke lab 1 juga saya sama sekali nggak masalah gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya ngambil Hadoop ke lab 1 ya mungkin sedikit kurang nyambung ke sana gitu ke sana ya. Seharusnya itu. Misalnya jalani scikit di Hadoop gitu ya jadinya mungkin ini juga ya. Misalnya belum tentu semua dosen di sana juga paham Hadoop gitu karena waktu DTS juga kebanyakan yang megang big data waktu itu adalah yang lab 2 gitu di sana ya. Yang lab 1 kebanyakan ngambil apa namanya kursus AI-nya di sana, itunya beda di sana sedikit gitu ya. Itu barangkali ya. Itu jadinya nggak masalah yang misalnya ngambil big data tapi ke lab 1 nggak masalah, ke lab 3 juga nggak masalah. Tapi nanti pasti dosen pembimbingnya punya apa namanya pertimbangan tersendiri yang khas dengan lab 3 gitu misalnya itu ya. Gitu. Ya karena misalnya topik NLP gitu misalnya ya, natural language processing itu kan Bu Budi di lab 3 gitu tapi apa namanya banyak juga yang tanpa sistem informasi gitu benar-benar arahnya ke sana juga sama sekali nggak masalah gitu. Saya sendiri juga ada yang apa namanya teks klasifikasi data mining gitu ya misalnya di saya gitu dan apa nggak masalah juga gitu. Jadinya sebenarnya lab itu semi formalitas jadinya bebas aja kemana-mana karena apa namanya ya itu lagi susah ya zaman sekarang itu kalau nggak pakai machine learning atau AI itu ya susah gitu ya emang zamannya gitu ya itu kalau misalnya tapi bukan berarti machine learning atau AI itu yang paling susah itu menurut saya nggak juga gitu kalau misalnya ya sistem informasi gitu mau diseriusin itu susah loh sebenarnya gitu ya. Susah harus survei, terus harus wawancara ke dinas terkait, terus harus user experience itu kalian kira apa ya nyobain ke teman gitu ya bukan gitu user experience itu misalnya kalian punya klien di rumah sakit gitu buat sistem untuk rumah sakit misalnya kalian harus nyoba ya minimal 50 orang lah di rumah sakit itu dan memang pegawai rumah sakit itu loh user experience bukan apa namanya ini
apa namanya, oh tampilannya ini mirip dengan tampilan aplikasi komersil apa, ya bukan itu user experience, tapi namanya kayak experience, pengalaman user. Kalau nggak disurvei langsung ke user gimana gitu. Terus misalnya user experience-nya tentang ini ya, apa tentang rumah sakit atau tentang dinas apa, tapi dicobainnya ke teman seangkatan yang nggak nyambung gitu, seperti itu ya misalnya. Kecuali bikin apa namanya sistem informasi kemahasiswaan untuk mahasiswa baru cocok gitu kan. Intinya sebenarnya bikin sistem informasi itu bukan gampang tapi susah, apalagi kita tak kelola bidangnya Bu Ayi itu. Saya ini ya kalau mau baca bukunya itu baru buka gini udah pusing gitu lihatnya gitu ya, banyak sekali statistik dan lain-lain. Kalau benar-benar mau dipatok seperti itu bisa ini saya udah nyerah gitu ya, saya nggak kuat gitu karena harus bersosialisasi banyak dengan manusia gitu. Saya paling capek kalau bersosialisasi dengan itu ya. Jadi itu jadinya sebenarnya nggak ada ini ya apa namanya AI paling susah gitu, paling ini enggak gitu, sebenarnya semua ada tingkat kesulitannya itu sendiri gitu ya, seperti itu. Ya, itu. Oke, itu barangkali ya untuk menjawab ya. Jadinya bebas ya, intinya bebas ya. Apa namanya ini? Oh, di mana ya? Itu ya. Oke, itu ya. Apa lagi ya? Ya, yang saya janjiin jawab di ini mana ya? Saya lupa ya. Oke, ini ya. Oke, terus ini juga ya ada yang nanya tentang ini, nanya tentang apa namanya KNN gitu ya, KNN. Sebenarnya bukan apa namanya di data mining juga sebenarnya ini ya. Apa namanya ini K-means, KNN sama K-means ya. Jadinya apa namanya ya referensi itu jangan dibaca apa namanya baca mentah-mentah gitu. Jadinya kalau ganjil lebih baik hasilnya gitu ya. Kalau ganjil lebih baik hasilnya. Ya gini misalnya kalau klasifikasi di KNN ya gitu ya. Misalnya kalau ada kalaunya ya. Kalau misalnya labelnya sendiri genap gitu loh. Kalau labelnya genap gitu misalnya. Jadi misalnya labelnya 4 ya. 4 ya. Klasternya ya dibikin ganjil misalnya 5, 3 gitu. Kenapa? Jadinya tidak ada seri gitu ya. Jadinya kalau KNN itu kan menguji berdasarkan jarak ke tetangga terdekat gitu ya. Jadi misalnya kalau genap dan labelnya juga genap, nanti sama-sama kanan kiri ada tetangga yang sama-sama dekat ya seri dia gitu. Jadinya apa namanya jadi apa namanya ke salah satu kelas tapi selisihnya rendah gitu. Tapi kalau misalnya ganjil, jadinya ada 3 tetangga yang dibandingkan. Dan ini kalau KNN kan berapa tetangga yang dibandingkan gitu ya. Berapa tetangga yang dibandingkan, jadinya kalau 3 kan pasti ini ya jauh ya. Jauh perbandingannya karena 2:1 pasti, bukan 1:1 ya. Ketika 1:1 kan berarti jaraknya aja yang dihitung. Jaraknya bisa jadi 0, sekian bedanya dan itu bisa ini ya, jadi akurasinya tidak bagus gitu seperti itu ya. Begitu pula dalam K-means ya. K-means jadinya apa namanya? Ketika ada data gitu misalnya itu tidak ada kepastian jumlah klasternya, jumlah K yang didefinisikan itu sentroidnya harus berapa itu juga tidak ada ya. Tergantung datanya juga. Makanya ini ya, apa namanya di awal kan saya jelasin box plot ya. Box plot di mana ya, visualisasi ya, box plot di sana. Itu kan tujuannya untuk di sana ada tidak gini ya, ada tidak outlier gitu ya, outlier yang jauh banget gitu kan. Dari box plot itu kan kelihatan yang satu di atas apa nilai maksimumnya itu di atas jauh banget dari submedian yang atasnya gitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Kalau itu kan berarti ada data yang beda banget gitu ya, beda banget dari data yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dalam K-means bisa jadi itu nanti dimasukkan di ini ya, dimasukkan di klaster tersendiri ya, klaster tersendiri
yang anggotanya mungkin cuma satu gitu. Saya baru kemarin nguji TA yang seperti itu ya hasilnya. Jadinya clustering juga bisa digunakan untuk deteksi outlier gitu seperti itu ya. Nah itu kalau saya jelasin di big data ini ya. Gini loh, kenapa saya nggak jelasin lagi klasifikasi dan lain-lain di big data? Karena kalau itu saya jelasin di sini, apa namanya ini ya, nggak ada yang ingat sama Hadoop, nggak ada yang ingat sama MapReduce, nggak ada ingat sama ini, terus nggak ada yang ingat dengan data crawling, nggak ada yang ingat dengan NoSQL, nggak ada yang ingat dengan visualisasi data gitu ya, nggak ada yang ingat dengan SQL Alchemy dan sebagainya gitu. Jadinya ujungnya semua klasifikasi, clustering dan lain-lain saja gitu. Jadinya makanya saya pisahin ke data mining gitu ya, data mining di sana itu untuk bahas itu. Ya, jadinya rencananya tahun depan PySpark, MLlib sendiri saya hilangkan dari big data kayaknya gitu ya. Ya, supaya fokus gini, bukan supaya banyak ngambil data mining bukan ya, tapi supaya fokus di ini ya infrastruktur gitu ya big data ini gitu. Seperti itu ya. Intinya big data kalau lagi bahas dalam tentang klasifikasi dan lain-lain itu nggak cukup waktunya ya, nggak cukup waktunya. Di data mining saya lumayan bisa pelan-pelan jelasin di sana karena ini tersendiri ya sana itu. Ya banyak juga materi yang ya apa namanya yang tidak beririsan dengan machine learning juga. Kalau machine learning itu ini ya dari segi apa namanya ini ya AI-nya gitu. Kalau data mining lebih ke dari segi ini ya distribusi data dan statistiknya gitu macam-macam sana. Makanya sana saya bahas data augmentation juga untuk ini ya, untuk apa namanya membuat data acak ya, membuat data acak. Dari sana kita bisa tahu data seperti apa yang hasil clustering atau klasifikasinya seperti apa gitu, bisa kita simulasikan gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya, ya jadinya ini ya, apa namanya? Ada yang nanya selain Kaggle boleh nggak UCI? UCI boleh ya, boleh. Terus saya di sini wajibkan VigiCell ya, VigiCell yang saya rekomendasikan. Tapi kalau misalnya ada data lain silakan gitu ya, silakan. Termasuk dari UCI. Tapi ini ya apa namanya kalau VigiCell itu menurut saya pas gitu ya dari segi ukuran itu nggak terlalu. Tapi kalau misalnya datanya data iris gitu ya saya sedikit kurang ini karena data yang apa ya. Jadi di sini jangan ngira ini ya apa namanya nilainya akan bagus kalau akurasinya tinggi gitu ya bukan ya bukan seperti itu. Jadinya apa namanya kalau datanya jelek ya apa namanya dicoba gimana pun akurasinya susah tinggi gitu ya seperti itu. Jadinya kalau misalnya akurasinya tinggi ya bukan karena algoritma atau pemrogramannya tapi memang karena datanya bagus, misalnya datanya iris gitu, terus apa lagi ya yang umum-umum ya. Itu ya. Apa ya? Ya itu yang gitu-gitulah pokoknya. Yang pasti akurasinya tinggi. Avocado cells itu terus apa lagi ya? Itulah, saya lupa lagi ya. Betulnya bukan itu yang menentukan nilai, tapi skripnya jalan dengan baik atau tidak gitu ya, lebih ke sana ya. Oke, itu jadi salah satu ya, bukan semua ya, salah satu bukan semua. Oke, itu ada pertanyaan barangkali ya. Jadi saya sangat welcome dengan ini ya, dengan apa namanya segala pertanyaan. Kalau saya sangat berharap ke depan banyak yang ini ya, apa namanya ngambil TA itu tentang Hadoop gitu, tentang apa namanya TwiPy gitu ya, tentang apa namanya MongoDB gitu ya, misalnya tentang apa namanya macam-macam lah gitu ya, tentang ini data crawling gitu, sana banyak ya. Ini di sana kalau misalnya melakukan data crawling dari web gitu menggunakan Naive Bayes itu ya sangat welcome ya untuk menggunakan library karena kita udah capek di crawlingnya gitu ya itu. Jadinya beda dengan ini ya, beda dengan misalnya yang ngambil datanya dari Kaggle gitu terus lagi pakai library kan gampang banget gitu ya, misalnya seperti itu. Ya. Sana barangkali ya.
Jadi kalau misalnya kalian menggunakan data yang kalian kumpulkan sendiri itu menurut saya nilai plus gitu ya, nilai plus banget gitu di sana. Ya. Oke, makanya juga saya ini banyak menggabungkan algoritma sama IoT gitu tujuannya supaya ini ya apa namanya datanya ori gitu ya sana ya dari kita gitu. Ada kesulitan dalam mengumpulkan data gitu ya sana ya. Ini. Karena juga nanti apa namanya kalau kalian di dunia kerja gitu misalnya apa namanya ya nggak semua data tersedia gitu ya. Jadinya apa namanya nggak mungkin pekerjaannya itu cari data di Kaggle gitu ya nggak mungkin ada pekerjaan seperti itu gitu ya nggak mungkin ada pekerjaan seperti itu tapi disediakan data dan ya lakukan pemrosesan itu dan apa namanya ini ya apa namanya kalau perusahaan nggak akan peduli kalian pakai apa gitu selama kalian bisa menjabarkan data dan ini ya apa namanya bisa membuat hasil gitu ya misalnya ya seperti itu mungkin justru yang disuruh itu membuat ini ya apa namanya infrastruktur yang memungkinkan orang tinggal upload data kayak gitu ya barangkali itu juga bisa jadi ya gitu. Artinya itu makanya membuat infrastruktur itu menurut saya penting di sana karena kalau apa ya itu susah jadinya sepaham apapun tentang algoritma kadang banyak pekerjaan yang terlewati gitu ya di sana ya seperti itu ya ya kesempatan ini ya yang terlewati gitu maksudnya ya oke itu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi saya sangat welcome dengan ini ya, tanya jawab dari apa namanya dari ini ya, dari via WA. Nanti kalau ada pertanyaan yang bagus, nanti saya sharing juga di grup dan lain-lain. Oke, ya kalau ada, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan soal tugas ataupun UAS, saya sangat welcome ya dari kelas A ataupun kelas B. Jadi kelas B ataupun kelas A ya. Itu ya. Oke ya. Permisi Pak. Sekian ya. Ya, perihal